semuanya, selamat datang di obrolan kita kali ini. Anggap aja sekarang kita lagi duduk bareng nih. Mungkin di kafe, ngopi, atau ngeteh santai sambil ngobrolin sesuatu yang dari hati ke hati. Hari ini tuh kita mau bahas satu topik yang ya lumayan mendalam, kadang kerasa berat, tapi aslinya indah banget. Topiknya, hidup itu milik Allah. Sering banget kan kita jalanin hari itu buru-buru, sibuk kesana kemari, sampai kita lupa buat sekedar berhenti sebentar dan merenungkan arti napas yang lagi kita hirup. Padahal napas ini, kehidupan kita ini, itu bener-bener sebuah anugerah yang sangat suci loh. Coba deh perhatiin keadaan sekarang. Jujur aja nih, kadang nyawa atau hidup manusia itu kerasa makin murah kan? Buka medsos bentar, isinya berita kekerasan, orang berantam, cancel culture, sampai hina-hinaan di kolom komentar, yang udah kayak makanan sehari-hari. Martabat manusia tuh gampang banget diinjak-injak. Tapi, sadar nggak sih ada yang aneh? Kalau emang hidup itu semurah itu, kenapa kita takut banget kehilangannya? Kenapa kita cemas kalau sakit, panik kalau ada kecelakaan, atau gemeteran pas orang yang kita sayang lagi dalam bahaya? Jawaban jujurnya, karena jauh di lubuk hati kita yang terdalam, kita tuh tahu persis kalau hidup ini berharga banget. Ada sesuatu yang sakral di dalam diri kita. Nah, dari pemikiran itu, kita masuk ke bagian pertama obrolan kita nih. Anugerah kehidupan yang berharga. Kesadaran murni soal berharganya hidup tadi, bawa kita ke satu pemahaman teologis yang paling dasar. Dalam iman Kristiani, kehidupan itu bukan cuma sekedar kebetulan biologis atau asal ya udah numpang lewat aja. Nggak gitu. Hidup itu anugerah, sebuah hadiah eksklusif langsung dari Tuhan. Allah menciptakan kita itu nggak kayak pabrik yang nyetak robot massal ya. Dia ngebentuk kita pakai kesengajaan, penuh detail, dan yang paling penting, penuh cinta. Terus, bagian yang paling menarik tuh soal peran kita. Kitab Kejadian ngingetin kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Makanya, setiap manusia, mau dia kaya, miskin, sehat, sakit parah, atau ngerasa lagi gagal total, tetap punya martabat yang luar biasa luhur. Poin krusialnya di sini, karena hidup ini asalnya dari Allah, kita ini bukan pemilik mutlak dari nyawa kita sendiri. Kita ini cuma penjaga, teman-teman. Penjaga dari kehidupan yang Tuhan titipkan. Dan karena kita cuma dikasih titipan, kita sama sekali nggak punya hak buat ngerusak, mempermainkan, apalagi ngambil kehidupan itu semau-mau kita. Kesadaran kalau kita ini cuma penjaga, sebetulnya udah ditegesin banget di dalam kitab suci. Coba kita lihat di kitab Keluaran bab 20 ayat 13. Allah ngasih satu perintah yang super singkat, jangan membunuh. Kelihatannya gampang ya, cuma 2 kata. Tapi, wow, bobot di balik 2 kata ini tuh berat banget. Ini bukan sekedar pasal di buku hukum, tapi sebuah proklamasi besar tentang martabat manusia. Melanggar nyawa manusia itu sama aja dengan melanggar sang pencipta nyawa itu sendiri. Oke, sekarang kita melangkah ke bagian kedua, perkataan yang bisa membunuh. Gini loh, pas kita dengar kata membunuh, otak kita pasti otomatis mikirnya ke hal-hal kriminal kan? Kayak senjata tajam, pistol, atau darah. Terus kita mikir, untung aku bukan pembunuh. Eits, tunggu dulu. Yesus itu sebenarnya memperluas definisi jangan membunuh ini. Di dalam Injil Matius bab 5 ayat 22, Yesus bilang gini, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Di sini Yesus lagi naikin standar moral kita nih. Beliau mau ngasih tahu kalau nyimpan kemarahan yang berlarut-larut, miara kebencian, sampai ngerendahin orang lain, itu pada dasarnya udah bentuk pelanggaran terhadap kehidupan itu sendiri. Coba deh kita bawa ke zaman now. Membunuh itu sekarang bisa dilakuin cuma lewat ujung jempol di layar smartphone. Membunuh secara mental itu nyata banget teman-teman. Cyberbullying, komentar jahat, nyebarin gosip yang ngancurin reputasi orang, atau ngejudge habis-habisan, itu semua bisa ngancurin jiwa seseorang loh. Banyak orang yang secara fisik masih napas, jantungnya masih detak, tapi semangat hidupnya, harga dirinya, udah hancur lebur gara-gara ketikan atau omongan orang lain. Kata-kata kita tuh bisa jadi pedang yang tajam banget. Makanya sebagai pengikut Kristus, panggilan kita itu buat jadi saluran kehidupan, bukan malah jadi agen pembawa luka. Kalau kita butuh contoh nyata soal gimana sih cara menghargai kehidupan yang benar, kita wajib banget melihat sosok Bunda Teresia dari Kalkuta. Beliau ini teladan luar biasa yang bisa ngelihat nilai suci di dalam diri orang-orang yang paling dibuang. Di pinggiran jalan Kalkuta, Bunda Teresa nemuin orang miskin yang lagi sekarat, kelaparan, penuh luka, pokoknya orang-orang yang dianggap sampah sama masyarakat. Tapi apa yang dia lakukan? Dia nggak buang muka. Dia malah meluk mereka. Kenapa? Karena di balik tubuh yang rapuh itu, Bunda Teresa ngelihat wajah Kristus. Ini bukti nyata, kalau menghargai hidup itu bukan cuma teori di atas kertas, tapi aksi nyata buat hadir dan nyintain mereka yang paling gak dicintai.
Sekarang kita masuk ke bagian ketiga yang mungkin ini kerasa deket banget sama realitas kita sehari-hari. Darurat kesehatan mental. Ngomongin soal orang yang terluka batinnya, kita harus berani bahas satu realitas yang mendesak banget. Dengan penuh empati tentunya. Banyak banget orang di luar sana, apalagi anak-anak muda, yang lagi berjuang sendirian dalam diam. Kelihatannya sih senyum, instastory-nya jalan terus, tapi di dalam batinnya lagi hancur. Nah, soal ini kita harus lihat pandangan gereja. Katekismus Gereja Katolik di artikel 2280 dan 2281 ngajarin dengan tegas kalau hidup itu pemberian Tuhan. Jadi bunuh diri itu secara objektif bertentangan dengan cinta kepada Allah. Tapi, dan ini penting banget buat didengar, gereja itu juga sangat paham sama realitas psikologis manusia. Seringnya orang yang kepikiran mau bunuh diri itu bukan lagi niat ngelawan Tuhan kok. Enggak, mereka tuh cuma lagi hancur banget karena putus asa, depresi, atau nanggung trauma yang udah nggak kuat lagi dipikul. Mereka nggak nyari kematian sebetulnya. Mereka cuma pengen rasa sakitnya itu berhenti. Makanya respon kita nggak boleh sekedar ngejudge atau malah ngeramahin mereka panjang lebar. Kita diajak buat ngegabungin kebenaran dan belas kasih. Caranya gimana? Jadilah teman yang peka. Kalau kamu punya teman yang tiba-tiba suka narik diri, sering murung, atau bahaya nih, mulai ngomongin soal kematian, tolong banget jangan diketawain atau diceramain soal kurang iman. Temenin dia, dengerin dia cerita tanpa sibuk motong buat ngasih solusi. Jangan ngehakimi lukanya. Kadang-kadang nih ya, cuma sekedar ada kita di situ dan kuping kita yang mau dengerin, itu udah jadi tali penyelamat yang narik mereka dari tepi jurang keputusasaan. Beranjak dari situ, kita masuk ke bagian keempat, menghargai kehidupan yang lemah. Empati dan perlindungan tadi juga harus kita kasih buat kehidupan di tahap-tahap yang paling rentan. Maksudnya, pas kehidupan baru aja dimulai dan pas kehidupan udah mau berakhir. Di titik-titik ini, manusia itu lagi nggak berdaya banget dan butuh kasih sayang orang lain. Soal awal mula kehidupan, sikap gereja itu indah dan super kokoh. Di kitab Yeremia, bab 1 ayat 5, Tuhan berfirman, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau." Terus, ditegasin lagi di Katekismus Gereja Katolik 2270, soal perlindungan absolut buat kehidupan manusia sejak dari pembuahan. Gereja percaya banget kalau janin di dalam rahim itu bukan sekedar gumpalan sel loh, itu adalah seorang pribadi manusia utuh yang udah dikenal dan disayang banget sama Allah. Tapi yuk kita wujudin ini jadi belas kasih yang nyata. Menjadi pro-life atau ngebela kehidupan itu nggak cuma berhenti di nolak aborsi aja. Menjadi pro kehidupan itu artinya kita harus hadir buat ibu-ibu yang lagi ngalamin krisis kehamilan. Bayangin, ada ibu-ibu yang lagi ketakutan, ngerasa sendirian, ditolak keluarganya, atau trauma. Mereka ini butuh rangkulan kita, bukan tatapan sinis. Kita harus bisa ngebangun lingkungan yang penuh kasih, yang siap ngebantu ibu dan anak-anak yang terlantar. Supaya apa? Supaya milih kehidupan itu selalu jadi pilihan yang paling masuk akal dan dapat support penuh. Nah, kalau di ujung akhir spektrum kehidupan, kita sering dihadapin sama dilema akhir hayat, apalagi soal eutanasia atau suntik mati. Kadang pas ngeliat orang sakit parah, secara emosional kita mikir, aduh mending diakhirin aja deh biar nggak menderita. Logis sih kedengarannya. Tapi, gereja dengan tegas menolak eutanasia aktif, karena kita nggak punya hak buat sengaja ngabisin nyawa orang. Tapi, ada tapinya nih dan ini sering miskomunikasi. Gereja itu realistis kok. Kalau perawatan medis udah bener-bener sia-sia dan cuma sekedar manjang-manjangin penderitaan tanpa harapan sembuh, ngentiin pengobatan yang berlebihan itu secara moral bisa diterima. Itu bukan ngebunuh ya, tapi nerima batas akhir dari kehidupan manusiawi. Di momen-momen kritis kayak gitu, yang paling dibutuhin orang sakit itu bukan dipercepat matinya, tapi ditemani, dipegang tangannya, dan dicintai sampai akhir. Selanjutnya, kita melangkah ke bagian kelima, keadilan dan belas kasih. Kita geser sedikit ke topik yang gak kalah rumit nih. Gimana kalau kehidupan itu bentrok sama rasa keadilan di masyarakat, khususnya pas kita ngomongin penjahat? Pasti deh, kalau kita dengar ada kasus pembunuhan sadis atau kejahatan berat lainnya, reaksi pertama kita tuh marah banget. Bawaannya pengen nuntut hukuman yang seberat-beratnya. Kalau bisa hukuman mati sekalian, biar adil. Gereja ngerti banget kok soal kemarahan manusiawi ini, dan setuju kalau otoritas publik wajib melindungi warganya dari bahaya. Tapi, gereja ngajak kita buat mikir selangkah lebih dalam. Bisa nggak sih kita ngejaga keamanan masyarakat tanpa harus nyabut nyawa si pelaku? Bisa nggak kita negakin hukum tanpa kita sendiri kehilangan rasa kemanusiaan? Di titik inilah ajaran terbaru gereja di Katekismus 2267 ngasih pencerahan. Ajaran ini menegaskan kalau ada sistem penjara yang udah cukup memadai buat nahan pelaku biar nggak ngebahayain orang lagi, ya hukuman yang tidak mematikan yang harus dipilih. Kenapa coba?
Karena seburuk-buruknya pendosa, dia tetap nggak kehilangan martabat kemanusiaannya di hadapan Allah. Hukuman yang nggak ngilangin nyawa itu masih ngasih ruang dan waktu buat rahmat Tuhan bekerja. Ingat nggak sama cerita pencuri yang disalib di sebelah Yesus? Di akhir hidupnya yang penuh dosa, dia bertobat dan Yesus langsung ngejanjiin Firdaus buat dia. Selama masih ada napas, selalu ada kesempatan buat bertobat dan berubah. Dan akhirnya kita sampai di bagian ke-6, budaya kehidupan dan harapan. Dari semua obrolan panjang kita hari ini, mulai dari soal martabat dasar, mental health, krisis kehamilan, akhir hidup, sampai soal hukuman pidana, kita sampai di satu titik kesimpulan yang besar. Ini tuh panggilan buat kita semua untuk ngebangun yang namanya budaya kehidupan. Dunia di luar sana tuh kadang bising banget sama narasi budaya kematian, kebencian, kekerasan, apatis, dan keegoisan. Tapi kita nggak boleh ikut-ikutan terseret arus itu. Nah, pertanyaannya sekarang buat kamu dan aku, gimana sih caramu buat jadi pembawa harapan hari ini? Nggak usah mikir yang muluk-muluk atau sok heroik deh, mulai aja dari hal kecil. Tolak buat ikutan nyebarin gosip atau ngebully di grup chat. Pilih kata-kata yang ngebangun orang lain, bukan yang ngejatuhin. Jadilah teman yang mau luangin waktu 15 menit aja buat dengerin curhatan teman yang lagi stres. Hal-hal kecil kayak gini tuh teman-teman adalah batu bata yang kita pakai buat ngebangun budaya kehidupan di sekitar kita. Pada akhirnya, satu kebenaran paling dasar yang harus banget kita pegang erat adalah hidup itu milik Allah. Napas kamu, detak jantung kamu, kehidupan keluargamu, sahabatmu, dan iya, bahkan kehidupan orang yang paling gak kamu sukai sekalipun, semuanya adalah karya agungnya Tuhan. Yuk kita rayakan anugerah kehidupan ini dengan saling ngasihi, mau mendengarkan, dan saling merawat satu sama lain. Makasih banyak ya udah mau nemenin obrolan ini sampai selesai. Semoga bisa ngebuka wawasan dan hati kita semua. Tapi tunggu dulu, sebelum kita akhiri obrolan ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan terakhir buat kalian renungin hari ini. Kalau emang benar hidup itu sebegitu sucinya, siapa sih satu orang di sekitarmu yang martabat kehidupannya bakal kamu angkat dan kamu pulihkan hari ini?